Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka ke hadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 295 yang berjudul Pengabdian Paulus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus 6 ayat 19 dan 20. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakannya perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem. Datang pekabaran, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikut Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, hubungan harapan duniawi ditinggalkan. Jadi di sini dikatakan bahwa begitulah seperti Rasul Paulus hidup pada zamannya, dan di saat ia datang di bait suci lalu datang pekabaran, pergilah sebab aku akan mengutus engkau. Jadi di sini ini juga menjadi peringatan kepada kita supaya kita selalu siap sedia kapanpun Yesus itu memanggil kita, kapanpun Bapa kita, Tuhan kita memanggil kita, kita harus siap. Karena ketika Yesus sudah memanggil, sudah tidak ada waktu lagi bagi kita untuk mencari-cari alasan, untuk mementingkan kehidupan kita di dunia ini daripada mementingkan pekerjaan yang sudah ada di depan kita, yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan ketika kita mau untuk menjadi utusan daripada Tuhan itu kepada bangsa-bangsa lain, seperti Paulus, di sini dikatakan hubungan lama harus diputuskan. Kenapa kita dikatakan harus memutuskan hubungan yang lama? Karena kita tahu hubungan-hubungan kita dengan dunia kita, dengan kehidupan kita yang lama ini, itu akhirnya akan melemahkan kehidupan kita. Mungkin di saat kita saat itu kita tidak sadar akan kelemahan yang ditimbulkan akibat berhubungan dengan komunitas kita yang lama, tetapi itu akan terlihat dari kehidupan kita. Di saat kita akhirnya lebih mementingkan teman-teman kita, maka kita akhirnya akan melupakan apa tujuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan rencana hidup harus ditinggalkan. Jadi bagaimana kita umat-umat Tuhan ini sudah tidak boleh mementingkan bagaimana kita ke depannya, bagaimana kita akan menjalani kehidupan. Apakah kita akhirnya akan mempunyai mobil, kita akan mempunyai rumah, atau mempunyai sebuah tempat tinggal yang nyaman. Tetapi di sini dikatakan setiap rencana kita harus kita serahkan kepada Tuhan, karena rencana yang terbaik bagi kita itu bukanlah rencana yang kita pilih, tetapi apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, nantinya itulah yang akan Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan harapan duniawi harus ditinggalkan. Bagaimana kita mungkin ketika kita mempunyai seorang anak, kita berharap bahwa anak itu akhirnya akan tumbuh besar menjadi anak yang pintar, anak yang sukses dalam kehidupannya. Tetapi di sini firman Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kita bahwa harapan-harapan duniawi harus kita tinggalkan. Jadi bagaimana hanya hal-hal yang surgawi itu sajalah yang kita fokuskan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kerja keras. Jadi meskipun kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan, bukan berarti tidak dibutuhkan kerja keras. Tetapi sama seperti kita bekerja di dunia juga, kita membutuhkan kerja keras dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan diperlukan air mata. Bagaimana akhirnya air mata kita akan sering tercurah, karena apa yang Tuhan pilihkan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bagaimana ketika kita menjalani apa yang sudah Tuhan pilihkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi bukan berarti itu mudah kita jalani.
penuh dengan air mata, pasti itu akan kita lalui dalam kehidupan kita. Karena kita akan menangis, kita akan berusaha untuk mengerti apa pilihan Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dan di sini dengan kesepian, bagaimana dengan kesepian? Karena kita ketika kita mau untuk menjadi pengikut Kristus, dikatakan tadi kita harus pergi dari komunitas kita yang sebelumnya. Bagaimana kita harus mengasingkan diri kita sehingga kita mengerti apa tujuan kita sesungguhnya. Seperti Yesus ketika ia akan melakukan misinya di bumi ini, di dunia ini, ia harus mengasingkan dirinya dulu di padang gurun selama 40 hari. Dan begitulah kepada kita. Sebagai contoh yang sudah kita punya dalam kehidupan kita, Yesus yang sudah mengasingkan dirinya, begitu pula kita juga harus mengasingkan diri kita dari segala aktivitas dunia kita. Dan di sini juga dikatakan melalui pengorbanan. Dibutuhkan sebuah pengorbanan dalam kehidupan kita untuk mengenal siapa Tuhan kita. Bukan berarti ketika kita mau mengenal Tuhan kita semuanya akan berjalan dengan mudah. Tetapi sekalipun semuanya itu berjalan dengan tidak baik atau tidak mulus, baiklah kita selalu memandang hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita dan Ialah yang membimbing kita untuk melewati segala kesusahan yang kita hadapi itu. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika kita mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, maka akan ada karunia-karunia atau kuasa-kuasa yang baru yang akhirnya akan ditambahkan kepada kita karena kita mau untuk menyerahkan diri kita itu kepadanya. Persediaan surga yang tiada habis-habisnya ini berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan nafas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Jadi di sini dikatakan bahwa janji Tuhan adalah persediaan surga itu tidak akan habis bagi umat-umatnya yang mau meminta untuk bantuan daripada Tuhan itu sendiri. Dan di sini dikatakan bahkan Kristus pun mengerahkan nafas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Jadi bagaimana Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada untuk kita. Dan di sini juga disampaikan bahwa Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Bagaimana Roh Kudus pun turut andil dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus yang akhirnya membantu kita untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengenal dan bisa mau untuk mengikuti apa yang sudah Tuhan berikan supaya itu boleh kita contoh dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kita hanya mengandalkan kekuatan daripada diri kita sendiri, tentu saja itu bukanlah hal yang bisa berjalan dengan baik. Karena hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Yesus sajalah kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Jadi di sini dikatakan bahwa kasih karunia daripada Tuhan itu akhirnya memperbesar dan memperbanyak kecakapan. Jadi bagaimana kita mungkin merasa talenta kita ini tidak banyak, tetapi ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan talenta-talenta yang lebih lagi kepada kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ini akhirnya akan memperbanyak kecakapan kita dan akhirnya menyempurnakan sifat ilahi dalam kehidupan kita. Dan ini akhirnya akan menjadi bantuan bagi kita untuk melakukan pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa yang Yesus sudah berikan tanggung jawab itu dalam kehidupan kita. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia. Dan di dalam kelemahan manusia, mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Tertulis dalam buku Pelayan Injil halaman 98. Jadi di sini dikatakan bahwa melalui kerjasama dengan Kristus, kita akhirnya akan dijadikan lengkap dalam Dia.
dan dalam kelemahan kita, kita ini disanggupkan untuk melakukan pekerjaan. Jadi bagaimana Tuhan tidak menunggu kita ini sempurna terlebih dahulu, tetapi dengan segala kelemahan kita, ketika kita mau datang kepada kakinya, kita mau menyerahkan kelemahan kita itu kepada kakinya, kita mau untuk bekerja sama dengan Kristus, maka Tuhanlah yang akan menyanggupkan kita untuk melakukan pekerjaannya. Itu bukanlah kekuatan yang kita dapatkan karena hasil daripada diri kita sendiri, tetapi itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus memperhatikan dan menghargai apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena setiap apa yang kita lakukan itu akan menjadi pengaruh bagi orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan di saat itu, apakah yang mau kita berikan? Apakah pengaruh kebaikan atau pengaruh yang tidak baik dalam kehidupan kita yang bisa kita berikan? Dan di sini kita sebagai pelajar, kita harus memahami prinsip yang Yesus sudah terapkan dalam kehidupan kita, yang Roh Kudus sudah terapkan dalam kehidupan kita untuk membantu kita dalam membentuk tingkah laku yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan karakter daripada Yesus itu sendiri. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus, dan semua orang yang ditebusnya, karena di dalam Dia Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih kepada aturan Kristus. Tertulis dalam buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 33. Jadi di sini seperti Kristus hidup dalam kehidupan kita, ia akan menjadi mata air dalam kehidupan kita yang akhirnya akan mengalirkan aliran yang tidak pernah kering dalam kehidupan kita. Dan itulah harus kita dapatkan ketika kita mau menyerahkan diri kita tanpa pamrih hanya kepada aturan-aturan Kristus. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingat kepada kita untuk kita boleh menjadi pengikut Kristus yang setia, sehingga apa yang sudah Tuhan contohkan semasa ia hidup di bumi ini itu boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tentu saja itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan bantuan daripada Roh Kudus, dengan kerjasama yang sudah Yesus janjikan, kita boleh menuntut janji yang sudah Tuhan berikan itu. Sehingga itu boleh jadi juga dalam kehidupan kita. Dan biarlah bacaan yang sudah kita baca ini boleh kita ingat dan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.